Lama tidak berjumpa, Chen Xiang. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Dipanggil orang tua pulang ke kota kecil untuk dijodohkan, tak disangka. Malah ketemu teman SMA, sungguh canggung. Ini kan si pemimpi kota besar di kelas kita dulu. Shen Xiang, kenapa? Gak bisa bertahan di kota besar, balik ke kota kecil kita. Iya, ritme kota besar terlalu cepat, pulang lihat-lihat juga bagus. Baguslah. Kayaknya kamu gak bisa bertahan di kota besar ya, dengar-dengar. Kamu di kota besar gak ada prestasi apa-apa. Sekarang pulang dijodohkan, agak telat ya? Hidup itu naik turun. Pulang juga bagus, setidaknya. Keramahan di sini lebih terasa daripada kota besar. Keramahan? Kayaknya kamu kehabisan uang ya, dengar-dengar. Rumah gak punya, mobil juga enggak. Sekarang pulang dijodohkan. Jangan-jangan mau cari cewek lokal buat nanggung? Terserah kamu mau bilang apa. Karena kita sudah ketemu, ngobrol aja, anggap nostalgia. Karena kamu yang nyari aku duluan. Aku kasih tahu standar hidupku sekarang. Gak rendah, mas kawin 288.000. Perhiasan 5 makam, 1 gakpol kurang, plus Mercedes C. Kamu sanggup? Permintaanmu keterlaluan. Keterlaluan? Ini baru syarat nikah. Kalau mau ngejar aku, transfer 20.000 dulu buat bukti kemampuan. Pas resmi jadian, harus ada angpau. 88.000. Ini syarat minimalku. Chen Xiang, kita kan teman lama. Kamu ngomong gitu gak sopan. Gak sopan? Shen Xiang, kamu pikir kamu masih pemuda penuh semangat seperti dulu? Syarat dasar aja gak bisa penuhi. Ngapain ngomongin nikah? Lucu banget, pulang dijodohkan cuma buang waktu. Chen Xiang, kamu masih sama. Bicaranya masih belak-belakan, tapi aku gak nyangka. Kamu sangat materialistis. Materialistis? Kalau kita nikah, apa aku harus? Beri kamu anak, aku juga harus jadi pembantu di rumahmu. Apa semua ini harus gratis? Ini cuma permintaanku, kalau benar-benar nikah. Kamu juga harus kasih orang tuaku 180.000. Udah, kamu mabuk sebelum datang ya? Shen Xiang, maksudmu APA? Kalau gak punya uang, jangan sok kayak di sini. Kamu cuma pecundang, jangan lagi pacaran. Memalukan. Ngomong-ngomong, Shen Xiang, orang sepertimu, lebih baik diam di kota kecil saja. Jangan mimpi balik ke kota besar. Kamu gak pantas. Hah, Mendeteksi emosi host menurun. Sistem sumber daya tak terbatas berhasil diaktifkan. apa ini? Halo host, Anda telah mengaktifkan sistem sumber daya tak terbatas. Kami hadiahkan villa senilai 30 juta untuk host. Avenger 56 Saham Linjiang Heavy Industry Group. Ini. Apa ini benar? Villa, saham Lingjiang Group. Ini pasti bernilai miliaran. Sepertinya, hidupku baru saja dimulai. Ini rumahku. Wah, terlalu mewah. Tuan Chen, selamat datang. Saya kepala rumah tangga Anda. Juga eksekutif Lingjiang Heavy Industry Group. Bertugas merawat kebutuhan sehari-hari Anda. Kepala rumah tangga. Lingjiang Heavy Industry Group. Ya, Apa-apaan ini? Tuan Chen, Anda sekarang adalah Director Lingjiang Heavy Industry Group. Ini villa Anda. Juga rumah baru Anda. Saya ditunjuk Dewan Direksi untuk membantu urusan sehari-hari Anda. Aku benar-benar jadi direktur Lingjiang Heavy Industry? Sistem ini terlalu gila. Tuan, tidak perlu khawatir. Ini keputusan bulat Dewan Direksi, juga pengakuan atas kemampuan Anda. Sekarang Anda hanya perlu menyesuaikan diri dengan identitas baru. Masalah lain, serahkan pada saya. Oke. Ngomong-ngomong, Tuan, ini mobil bisnis yang diberikan perusahaan Anda. Supir sudah menunggu di luar. Anda bisa pakai kapan saja. Milikku? Kalau ada kebutuhan lain, Tuan Shen, bisa perintahkan kapan saja.
Halo Xiao Fei, kenapa kamu telepon? Siang Zi, dengar-dengar kamu sudah pulang. Kok nggak kasih tahu? Ayo ketemu, minum di tempat biasa. Kamu dapat informasi cepat juga, aku baru sampai rumah. Tentu dong, kita kan saudara seperjuangan sejak kecil. Udah deh, buruan kesini, aku tunggu. Iya, aku segera ke sana. Direktur, silakan naik mobil. Tadi pas makan kamu bilang apa? Beneran cerai. Kenapa sih? Dia diam-diam kasih semua uang ke keluarganya. Semuanya? Iya, uang yang susah payah aku kumpulin. Dia transfer semua tanpa bilang, aku tanya dia. Dia malah ngotot bilang keluarganya lagi susah. Dia gak bisa tinggal diam, tapi keluarga kita? Anak sekolah. Orang tua berobat, mana yang gak butuh uang? Rumah ini, aku gak betah lagi. Cerai aja, dia. Gak worth it buat kamu sedihin dia. Cerai terus gimana? Sekarang aku gak punya apa-apa. Uang habis, rumah juga, cuma sisa tenaga doang. Bro. Jangan gitu, kamu masih punya aku, itu udah berteman bertahun-tahun. Apa-apa kita tanggung bareng, udah jangan cemberut. Ayo, gua ajak kamu ke tempat bagus. Tempat apa? Sampai sana kamu tahu sendiri. Ingat pas zaman sekolah dulu, kamu bilang aku pintar. Pasti sukses nanti, bilang kalau kamu gagal. Aku yang jagain kamu. Iya, kamu dulu tiap hari baca buku. Aku mikir kamu pasti bisa sukses nanti. Sekarang di kota besar tekanan gede, tiap hari lembur. Nafas aja susah. Sampai sekarang masih jomblo. Kamu masih mending. Aku sekarang gak punya apa-apa, rumah aja gak ada. Bro, jangan gitu. Kamu masih punya aku kan? Siang Zi. Seneng banget kamu balik. Walaupun hidup aku kayaknya gagal, tapi setidaknya kita masih berteman. Udah deh, jangan lebay, nanti ada apa-apa. Bilang aja, kita tanggung bareng. Oh iya, kamu inget gak, cewek cantik pas SMA dulu? Yang kamu suka diam-diam. Gak tahu juga dia sekarang gimana. Dia masih jomblo juga, sekarang dia udah jadi kepala bagian di rumah sakit kabupaten kita. Mau gak aku bantu jodohin? Ini. Aku nggak ngerti soal ini. Aku bantu lihat ya. Kunci soal ini adalah pahami dulu maksudnya. Kita ambil dari sumbu X dan sumbu Y. Yang kita cari adalah persamaan garis L1 dan L2. Jadi kita... Shen Xiang, kamu beneran dengerin nggak sih? Denger kok, tadi cuma melamun dikit. Udah deh, aku jelasin lagi. Pertama, kita gambar sumbu koordinat. Udahlah. Aku belum siap. Silakan masuk. Halo Mas, Mbak terapis. Kamu? Waduh, ketemu teman sekelas di sini. Kok bisa kamu sih? Pak, saya ganti terapis lainnya. Tunggu dulu. Pokoknya kamu. Pak, mungkin saya kurang cocok. Gimana sih? Gak mau pijet? Mau aku komplain ya? Selamat datang VIP, terapis 888 siap melayani. Ayo, tunjukin kemampuan terapis bintang. Oak. Kok cemberut sih? Lihat tuh teman kamu senyum-senyum. Tiru dong sikap melayaninya. Gimana Pak? Sedap ha? Lumayan. Emang jago sih terapis bintang. Tapi, teman Chen Xiang. Waktu kencan buta, kenapa nggak bilang?
Kalau kerja di sini, Kalau langsung bilang kerja di sini. Siapa yang mau kencan? kayak kamu ini, mahar nikah minta 288 juta. Pacaran juga minta angpau, kalau ketahuan. Jangan bilang keluarga aku ya, mereka kira aku kerja jadi pelayan di sini. Tergantung sikap kamu. Aku selalu merasa kamu sangat menarik. Sebenarnya, aku bisa lakukan lebih untukmu. Chen Xiang, pijat ya pijat. Jangan macam-macam. Shen Xiang, katanya lihat sikap ke kan? Ini aku tunjukin, asal kamu mau. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku bisa pacaran denganmu. Kamu mau apa saja boleh. Energi positif, sebarkan energi positif. Kamu ngapain sih? Kukira kamu butuh yang begituan. Santai saja, aku bukan tukang gosip. Setelah hari ini, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Makasih ya teman lama. Aku ambilkan air untukmu. Xiang Ziai. Ada rencana apa setelah pulang kali ini? Kota kecil kita ini. Kesempatan kerjanya sedikit. Pekerjaan programmer mungkin agak susah dicari. Aku rencana santai saja. Terakhir mau tinggal di mana? Kalau mau, bisa tinggal di rumahku. Aku baru beli rumah di Guanshan Yuan. Maaf. Saudara Shen, aku akan memberikanmu. Nggak usah. Guanshan Yuan, bukannya ITU Complex Villa ya? Aku ingat terakhir lihat harga di agen, yang termurah saja. Harganya lebih dari 20 juta ya? Ya, lumayanlah. Yang ada taman pribadi itu. Shen, kau terlalu kuat. Orangnya pasti kaya raya. Bicara ya bicara, jangan macam-macam. Kapan kita bisa diajak jalan-jalan ke sana? Kapan saja boleh. Saudara Shen, keluargamu kekurangan penggasu. Aku jago masak loh. Nggak usah, nggak butuh. Aku juga bisa menghangatkan tempat tidurmu. Dan juga. Chen Xiang, kamu pikir kamu pantas? Shen Xiang, kenapa kamu nggak turun? Sapa Lin Meng dong. Aku agak takut. Cekat APA. Kamu sekarang sukses begini. Banyak orang yang mau dekat-dekat denganmu. Masa kamu takut ketemu Lin Meng? Dia kan bukan monster. Kamu nggak ngerti. Lin Meng itu spesial buatku. Spesial apa? Kan cuma teman lama. Lajapila. Dulu hubungan kalian kan baik-baik saja. Sekarang kamu sudah sukses, pas buat nostalgia. Justru karena hubungan kita baik, aku semakin takut ketemu dia. Aku takut, kalau dia lihat aku sekarang, akan merasa asing. Shen Xiang, kamu kebanyakan mikir. Lin Meng, dia bukan orang seperti itu. Lagi pula kamu sekarang sukses begini. Seharusnya dia senang untukmu. Sukses. Mungkin. Tapi menurutku, kesuksesan tidak bisa mengubah segalanya. Shen Xiang, jangan penchkat seperti ini. Bos besar, malah bersembunyi di sini tidak berani ketemu orang. Jangan ketawa. Lihat aku tidak? Ah tidak, dia tidak perhatikan ke sini. Xiao Fei, kamu benar. Aku masih agak pengecut. Karena dia sama seperti dulu. Aku langsung gugup begitu ketemu Lin Meng. Shen Xiang, jangan terlalu banyak mikir. Lin Meng, dia hanya bagian dari masa lalumu. Tapi bukan seluruh hidupmu. Kamu harus berani menghadapinya, bukan bersembunyi di sini. Mungkin kamu benar. Gimana, mau aku temani? Sekalian aku temani biar kamu lebih berani. Tidak usah, lain kali saja. Shen Xiang, tutup matamu. Mau usilin aku lagi? Tutup matamu. Ulurkan tanganmu. Ini dewa juara yang aku dapat dari kuil. Katanya bisa bantu nilai ujian bagus. Ngapain ketawa? Antre sampai 3 jam. Suka?
Kalau punyamu, Tidak bawa. Meng Meng tidak akan mau ketemu kamu. Katanya uang kuliahmu dari kerja sambilan. Anak muda punya harga diri itu bagus, tapi jangan ganggu anakku. Dia mau kuliah di luar negeri. Harus menikah dengan yang sederajat. Bukan anak buruh seperti kamu. Sudah, Bu. Aku berangkat kerja. Kerja jangan terlalu capek, pulang cepat ya. Aku pergi dulu. Dadah. Mobil mewah dari mana? Bagus banget, lihat dulu. Shen Xiang. Itu kan Ibu Lin Meng, datang ke arah kamu. Shen Xiang, benar-benar kamu. Dari jauh kulihat sudah familiar. Tante. Sudah sampai sini. Kok tidak menyapa Meng Meng? Oh, aku cuma lewat. Sekarang kerja di mana? Mobil ini pasti tidak murah ya? Lumayan, usaha kecil-kecilan. Kalian anak muda sekarang ini benar-benar hebat. Baru beberapa tahun ini, sebenarnya setelah kamu pergi, Meng Meng selalu merindukanmu. Gadis ini terlalu keras kepala. Sampai sekarang masih sendiri. Dia, hatinya tidak bisa melupakanmu. Bagaimana kalian berdua menghubungi lagi? Bu, bukankah dulu ibu bilang, anak buruh tidak pantas dengan Meng Meng? Dasar anak ini, itu kan hanya kata-kata emosi. Kamu masih ingat? Memang salah, Bu. Dulu ibu bicara terlalu kasar. Menyakiti hatimu. Ibu semakin menyesal. Lihatlah kamu dan Meng Meng. Sangat cocok. Dia selama ini tidak pernah bisa melupakanmu. Director. Bukankah ini sekretaris Dewan Direksi? Darling Zhang Heavy Industries? Besok pukul 9 ada rapat direksi, semua direktur diundang. Ini agenda rapat besok. Director Shen Xiang. Sekarang adalah Direktur Linjiang Heavy Industries. Mengerti? Pulanglah. Sekretaris Li, tidak ingat aku. Setengah tahun lalu aku minta tolong orang kenalkan, minta bantuannya. Untuk mengatur pekerjaan untuk Laulin. Tapi dia bahkan tidak peduli. Nyonya Lin, tadi itu Sekretaris Li, ini adalah Nyonya Zhang. Wah, ini pacar Meng Meng. Shen Xiang. Menantuku ini orangnya rendah hati, tidak suka pamer. Ternyata pacarnya Lin Meng. Memang tampan. Xiao Shen. Bu akan telepon Meng Meng. Suruh dia tunggu di cafe Blue Mountain depan. Kalian harus bertemu. Selama ini kamu kemana saja? Kenapa tidak balas satu SMS pun? Kenapa pergi diam-diam? Kamu tahu tidak, aku Maaf. hanya maaf yang kamu punya untukku? Dulu, apakah ibuku mencarimu? Sudah berlalu. Apakah dia menyuruhmu meninggalkanku? Tidak penting lagi. Apakah karena dia bilang sesuatu, sehingga kamu tiba-tiba pergi? Lin Meng.
Ibumu pun tidak mencariku. Aku dulu memang tidak pantas untukmu. Hingga sekarang, kamu masih bicara seperti ini. Bukankah aku sudah kembali? Kenapa kamu memutus semua kontak? Kenapa menghilang begitu saja selama bertahun-tahun? Untuk apa kamu kembali sekarang? Kali ini aku tidak akan pergi lagi. Pergi atau tidak, apa hubungannya denganku? Ini Pyeokin Shenxiang? Bertahun-tahun tidak bertemu, tiba-tiba muncul. Jangan-jangan di luar sana tidak bisa hidup. Pulang untuk minta bantuan Lin Meng. Suye, kenapa kamu datang? Meng, katanya kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku sengaja datang untuk menemuimu. Tak disangka kamu sekarang bersama orang seperti ini. Shenxiang, bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu tiba-tiba muncul. Jangan-jangan di luar sana tidak bisa hidup. Dengar-dengar Lin Meng sudah sukses. Pulang untuk cari keuntungan, ya? Suye, hati-hati bicaramu. Lin Meng, jangan sampai kamu ditipunya. Dia pulang karena tidak bisa hidup di luar. Mungkin karena sudah putus asa baru ingat kamu. Suye. Urusanku dengan Lin Meng tidak perlu kamu ikut campur. Shenxiang, dasar apa kamu muncul di depan Lin Meng? Kamu punya apa? Hidupmu sendiri saja tidak bisa dijamin. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Cukup. Pantas atau tidak, bukan urusanmu. Shenxiang, karena kamu sudah kembali. Aku akan memberitahumu. Sekarang Meng adalah kepala departemen di rumah sakit kabupaten, sedangkan aku, wakil direktur rumah sakit kabupaten. Orang sepertimu yang di kota besar tidak bisa hidup. Jangan bermimpi memiliki Meng. Wakil Direktur Rumah Sakit Kabupaten, hebat sekali ya. Sekretaris Li, tolong periksa orang bernama Suye di Rumah Sakit Kabupaten. Aku sangat tidak suka orang ini. Tuan Shen, Suye adalah wakil direktur rumah sakit kabupaten. Tapi performanya belakangan ini memang tidak memuaskan. Katanya dia sering menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Direktur rumah sakit kabupaten adalah sepupu saya. Jika Anda membutuhkan, saya bisa langsung menanganinya. Kalau begitu, saya serahkan pada Anda. Saya tidak ingin dia muncul lagi di Rumah Sakit Kabupaten. Saya juga tidak ingin mendengar namanya lagi di masa depan. Mengerti. Saya akan segera mengatur. Tenang saja. Halo, Suye. Kamu dipecat, efektif segera. Kantormu sudah dikosongkan. Prosedur terkait akan diurus oleh seseorang. APA, atas dasar apa kalian memecatku? Aku wakil direktur. Atas dasar apa? Ani Kapitusen harusnya. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Selain itu, ingat ini. Jangan melakukan perlawanan sia-sia, atau tanggung sendiri akibatnya. Halo. Shenxiang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Atas dasar apa mereka memecatku? Apa yang terjadi? Lin Meng, kamu benar-benar menemukan sandaran yang baik. Shenxiang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bagaimana bisa satu kalimat membuatku kehilangan segalanya? Suye. Jangan sentuh hal yang tidak seharusnya kamu sentuh. Kalau sudah menyentuh, harus bertanggung jawab nantinya. Shenxiang, apa yang sebenarnya terjadi? Baik, Shenxiang. Aku beritahu, urusan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tunggu saja. Suye, jangan mempermalukan dirimu lagi. Kalau kamu terus bersikeras, konsekuensinya akan lebih buruk. Apa? Apa kata dokter? Apakah kondisinya parah? Aku segera. Apa yang terjadi? Dokter bilang ayahku dirawat, harus segera ke sana. Aku temani kamu. Aku dokter. Mungkin bisa membantu. Ayo. Bu, Wah, Xiao Xiang, akhirnya kamu datang. Ayahmu sudah selesai operasi. Dokter bilang sudah tidak berbahaya, tapi masih perlu observasi. Bu, tenang saja. Ayah pasti baik-baik saja. Ini siapa? Halo,
Tante, saya dokter di rumah sakit. Juga teman Shen Xiang. Dengar ayah dirawat, saya ingin datang melihat. Ada yang bisa dibantu. Terima kasih, Nak. Xiao Xiang, temanmu sangat baik hati. Ayah. Bagaimana perasaanmu? Masih ada yang tidak nyaman? Nap, kamu datang. Ayah baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Nanti semuanya ada aku. Kondisi paman masih stabil, tapi butuh banyak istirahat. Aku akan bicara dengan dokter jaga, lihat apa yang bisa dilakukan untuk rencana pengobatan selanjutnya. Denganmu di sini, hatiku lebih tenang. Xiao Xiang, tadi pagi, bagaimana acara kencan putamu? Biasa saja. Orangnya nganggap kita miskin, gak suka sama aku. Hah? Kalau saja lulus kuliah langsung menikah, enak ya. Yang lebih muda, nggak cocok. Yang Xiyuzia. Syaratnya tinggi lagi. Menurutku, Dr. Lin cocok banget sama anak kita. Kamu memang jago milih menantu. Dokter Lin cantik, kerjaannya bagus lagi. Kalau nggak buta, mana mungkin suka sama anakmu? Bu. Aku kan anak kandung ibu. Kasih muka dong sedikit. Ayah, ibumu memang begitu, keras di mulut lembut di hati. Sebenarnya, menurutku Dr. Lin orangnya bagus. Kalau kalian bisa jadian, aku dan ibumu juga tenang. Xiao Xiang, Dokter Lin perhatian banget sama ayahmu. Apa kalian berdua? Bu, jangan nebak-nebak. Aku rasa, dia nggak cuma anggap kamu teman biasa. Kamu harus lebih agresif. Halo, nggak apa-apa, kalian nggak usah datang. Hah, kalian sudah sampai di bawah? Di lantai 9. Aku suruh Xiao Xiang jemput kalian. Siapa, Bu? Om besar dan tantemu mau menjenguk ayahmu. Kamu jemput mereka di bawah. Tante datang pasti cari masalah. Tantemu memang agak aneh. Tapi dia tetap orang yang lebih tua. Ayo, cepat. Ayah, Sepet, NAK. Baik, Bu. Jaga ayah ya. Ribet banget. Tante datang pasti bikin masalah. Xiao Xiang, lama tidak bertemu. Bagaimana kondisi ayahmu? Paman, ayah sudah selesai operasi, kondisinya stabil. Xiao Xiang, penyakit ayahmu ini pasti menghabiskan banyak uang. Bagaimana keadaan ekonomi keluargamu sekarang? Bagaimana kondisi keuanganmu? Bibi kecil. Tidak perlu khawatir tentang uang, kami akan mencari solusi sendiri. Cari solusi? Apa yang bisa kalian lakukan? Usaha perlu kamu. Sudah, mari kita lihat ayahmu dulu. Xiao Xiang, tolong antar kami. Jian Jun. Kebetulan Xiao Xiang ada di rumah, kalau tidak bisa, suruh dia cuti untuk merawatmu. Paman, aku tidak akan pergi lagi setelah pulang kali ini. Aku akan tinggal untuk merawat orang tua, berbakti dengan baik. Lalu, bagaimana dengan pekerjaanmu? Sudah berhenti. Di luar gajinya besar, tapi pengeluaran juga besar, lebih baik pulang. Berkumpul dengan keluarga lebih berharga dari apapun. Wah, kakak ipar, dengar dari Zigang. Kamu sudah menjodohkan Xiao Xiang. Jangan dibahas, dia tidak diterima. Xiao Xiang ini baru pulang dari kota besar. Kok malah diremehkan? Waduh, parkir susah banget kakak. Bukan maksud kemengkritik, tapi Lulu sudah berbaik hati menjodohkanmu. Kok malah kamu buat dia kabur? Wanita itu langsung minta mas kawin 288 juta. Pacaran juga minta angpau 8 juta. Setelah menikah minta 188 juta untuk orang tuanya. Ini jodoh beneran atau bukan? Bukan. Sekarang kan sudah biasa begitu, kalau kamu memang mampu. Jangan suruh Lulu menjodohkanmu lagi. Cuma bikin repot. Wah, kakak ipar, bukan maksudku. Xiao Xiang sudah hampir 30 tahun. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak bisa, kumpulkan saja uang mas kawinnya. Pinjam sedikit dari orang lain. Wah, siapa yang tidak setuju? Tapi sekarang harga rumah mahal, mas kawin tinggi. Tidak mudah, Xiao Xiang. Kamu sudah bekerja keras di luar selama ini. Tidak ada tabungan sama sekali? Kakak ipar, kalau tidak bisa, kalian berdua kumpulkan uang. Beli rumah di kota kecil, kalau tidak, bisa jadi bujangan seumur hidup. Wajah. Aku akan berdiskusi lagi dengannya. Bu, aku udah beli rumah, gak usah khawatir. Kapan? Kok aku nggak tahu? Kemarin, belum sempat kasih tahu. Duit sebanyak itu dari mana? Dapat bonus dari perusahaan, ditabungkan beberapa tahun ini. Pas cukup. Harga rumah di kota kita nggak murah loh. Iya, paling nggak harus 500, 600 juta. Xiao Xiang,
Kita kan bukan orang lain. Jangan bohong ya. Ayah. Rumahnya di mana? Gunung Indah. APA. Gunung Indah? Itu kan kompleks villa. Supermarketku setahun untung 400 juta. Aku aja nggak berani beli di Gunung Indah, apalagi kamu cuma karyawan. Mau beli pakai apa? Jangan bercanda. Xiao Xiang, jujur aja ya. Lulu ini kerja di Gunung Indah. Bohongmu nggak nyambung. Aku nggak bohong. Mau aku telepon Lulu buat konfirmasi? Tanya langsung. Silakan telepon. Nggak ada bukti nggak ngaku ya. Lulu, Gunung Indah. Akhir-akhir ini ada yang beli rumah namanya Shen Xiang? Di sana? Shen Xiang? Ada, dia baru kemarin tanda tangan kontrak. Beli villa tunggal di Gunung Indah, bayar tunai. Kenapa? APA. Tonal. Berapa? 28 miliar. Kenapa? Kalian kenal? Shen Xiang. Namanya kok familiar banget. Jangan-jangan sepupumu itu Shen Xiang? Oh, haha, ayah. Xiao Xiang, kenapa nggak dari dulu bilang? Rencananya mau kasih tahu setelah selesai renovasi. Gak nyangka sekarang dipaksa ngaku. Xiao Xiang, ibu tahu kamu sukses. Selama ini kamu di luar. Pasti susah ya? Gak apa-apa Bu, aku baik-baik aja. Nanti aku tinggal di kota, rawat kalian berdua. Paman dan Tante, semuanya sudah beres. Nanti akan ada dokter spesialis yang menindaklanjuti kondisi pasien, kalian tenang saja. Dr. Lin, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Paman, Bibi, jangan sungkan. Ini memang tugas saya. Katanya kamu baru saja pergi ngedata. Gimana? Cepat banget sudah ada arahannya? Gak, itu semua diatur keluarga. Gak bisa nolak. Hari ini, demi menghormati Paman dan Bibi, aku gak akan berantem sama kamu. Ini siapa? Oh, saya dari Rumah Sakit Kabupaten, Kepala Departemen Gawat Darurat. Lihat, Wah, ternyata Dr. Lin. Pantasan bicaranya berwibawa banget. Dr. Lin, kamu kenal dengan Xiao Xiang? iya, kami teman SMA. Kalau gitu, kamu punya pacar belum? Belum. Xiao Xiang, kamu ini ternyata jago menyembunyikan kelebihannya. Orang sebagus Dr. Lin. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau gitu, kamu main ke rumah. Hah? Sering-sering main, Bibi masakin makanan enak. Baik Bibi, pasti aku datang. Dr. Lin, Direktur Rumah Sakit mencari Anda. Anda akan segera diangkat sebagai Wakil Direktur, diminta segera menghadap. Baik, saya segera ke sana. Paman, Bibi, saya ada urusan dulu ya. Kalau perlu, kami saya kerja. Iya Dr. Lin, kamu sibuk dulu ya. Terima kasih banyak. Nah, Xiao Lin ini sebentar lagi akan jadi wakil direktur, luar biasa banget. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini, menantu sebaik ini. Nggak boleh kita lewatkan. Iya bener, Dr. Lin cantik, pekerjaannya bagus. Karakternya juga lembut, kamu harus berusaha. Ayah, Ibu, jangan ikut campur. Sorot mata Xiao Lin ke kamu tuh. Orang awam aja bisa lihat. Dia suka sama kamu, jangan pura-pura nggak tahu. Shen Xiang dapat keberuntungan sebesar ini? Sepupu, Direktur Lin kriterianya bagus banget. Kalau kamu lewatkan, jangan menyesal nanti. Udah, gak usah dibahas. Aduh, kamu harus lebih aktif. Begini aja. Besok ajak Dr. Lin makan di rumah kita. Ibu yang masak. Bu, jangan ikut campur. Direktur Lin sangat sibuk. Sibuk juga harus diundang. Nona Lin sangat baik, kita tidak boleh melewatkannya. Bu, mau ikut lihat rumah? Ah, aku tidak ikut. Ayahmu di rumah sakit. Pergilah, aku akan tinggal merawat Jianjun. Tidak perlu, aku ada urusan. Panggil perawat saja, Kak. Kamu ikut saja lihat. Xiaoyan, kamu juga ikut. Kalau Saka, pelayan juga untuk Jigang. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bu, aku tidak pergi dulu. Aku akan lihat villa sepupuku. Xiao Xiang, kalian pergi saja. Aku akan tinggal menemani ayahmu bicara. Paman, terima kasih sudah menjaga ayahku. Bibi, sepupu, kalian datang. Aku Selu, manajer penjualan Guanshan Yuan. Juga tunangan Zigang. Wah, Lulu ya. Benar-benar berubah besar. Aku tidak mengenalimu. Bibi, kamu terlalu memuji. Aku ajak kalian lihat ke dalam. Di sini besar dan cantik.
Gangzi, bagaimana lingkungannya? Biasa saja. Halaman itu juga milik kita? Ya, Bibi, halaman itu juga milik Anda. Kalau begitu aku harus lihat. Lah, Bu. Baiklah. Kalau begitu, sepupu, aku antar kamu dulu. Lantai 1 ada ruang tamu, kamar orang tua, dan kamar pembantu. Lantai 2 ada kamar utama. Di sini ada balkon besar. Di depan juga ada kolam renang. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih, sepupu. Kamu sangat perhatian. Hati-hati. Kalian sedang apa? Aku tidak sengaja terjatuh, sepupu menolongku. Oh. Perlu segitunya berlebihan? Aku berlebihan? Aku lihat kamu melihat dia kaya, sengaja mendekat. Jangan asal bicara. Aku asal bicara? Tadi aku lihat. Pandanganmu padanya tidak biasa. Katanya wanita penjual. Tidak boleh dibawa pulang. Perkataan ini benar sekali. Yang Sigang, kamu brengsek. Aku brengsek? Aku lihat kamu tersinggung karena aku benar. Kamu benar-benar ingin dikhianati, ya? Baik. Shen Xiang. Istri sepupu saja kau rebut, kau tunggu saja. Gangzi. Maaf ya kakak. Urusan kalian berdua, kenapa aku yang kena getahnya? Santai saja, mahar sudah mereka bayar, tidak akan putus. Nanti dia tenang, pasti akan minta maaf padaku. Iya, cepat pulanglah. Sungguh malu, kalau rumah itu ada masalah nanti. Bisa cari aku saja, aku pulang dulu. Ibu. Gangzi mereka sudah pergi. Oh, sudah pergi. Ibu, mau tinggal di lantai 1 atau 2? Ini tinggal bawa koper saja, besok ibu bisa pindah. Ibu lebih suka tinggal di rumah sewaan yang kecil. Ini lebih baik untuk kamar pengantinmu. Kalau benar sayang ibu, cepat bawa pulang menantuku. Ibu sudah sangat ingin punya cucu. Ibu, ini. Coba saja seperti yang ayah bilang. Gimana caranya? Dokter Lin, lihat, sekarang kamu punya mobil dan rumah kan? Di kota kita, syaratmu sudah sangat bagus. Coba deh dengan dia, bagaimana? Baik ibu, aku coba. Nah, baru benar. Halo. Aku di pos perawat rumah sakitmu, kamu di mana? Lihat belakang. Dengar kamu baru beli rumah baru, harusnya. Ajak aku ke rumahmu dong. Boleh, tapi kamu harus ajak aku ke rumahmu dulu. Dengar kamu baru beli rumah mewah. Wah, tidak segitunya. Cuma agak luas untuk tinggal sendiri. Ayo ke rumahku. Wah. Ini disebut agak luas? Direktur Lin, kamu benar-benar orang kaya. Jangan mengejek, cuma karena kerja bertahun-tahun. Nabung sedikit, beli rumah yang agak besar. Tinggal sendiri di rumah sebesar ini, tidak kesepian? Sudah terbiasa. Kalau kamu, baru pulang ada rencana apa? Aku belum punya rencana. Ada saran? Tempat tidur ini kelihatan nyaman, coba tiduran. Tidak boleh, kamu tidak boleh tiduran. Kenapa? Tiduran sebentar tidak akan rusak. Itu, apakah kita agak terlalu tiba-tiba? Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku baru kembali ke kota. Tidak kenal siapa-siapa, ada tempat seru nggak? Ajak aku jalan-jalan. Nggak masalah. Tapi, aku juga nggak punya hobi khusus. Kalau kamu tertarik, aku bisa ajak kamu lari pagi. Lari pagi? Iya. Kamu yakin orang malas seperti aku bisa bangun? Coba dulu, siapa tahu kamu suka. Daripada lari pagi, lebih pengen kenal kamu. Kenal aku? Shen Xiang. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Itu. Lari pagi yang kamu bilang, biasanya jam berapa? Jam 6 pagi.
Kalau kamu nggak bisa bangun, nggak usah dipaksakan. Jam 6? Kalau gitu aku harus tidur sekarang. Iya. Lin Meng, besok pagi masih harus lari. Ini sudah larut, aku nggak mau pulang. Nggak boleh. Kamu lebih baik pulang. Kamu takut aku ngapain ke kamu? Shen Xiang, jangan keterlaluan. Kalau kamu mau tidur di rumahku, boleh, tapi kamu harus tidur di kamar tamu. Kamar lain jangan dimasuki. Banyak juga kamarnya. Gak mau tidur di kamar tamu. Tidur di kamar utama. Mimpi kali. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani macam-macam nanti malam, aku akan langsung usir kamu. Gak nyangka kamu punya hobi seperti ini. Pantasan badanmu terjaga dengan baik. Aku mulai ya. Gak ganggu kamu. Aku cuma lihat-lihat. Kalau lelah istirahat dulu, jangan dipaksakan. Nggak apa-apa, sudah terbiasa. Kamu, kenapa belum pergi ke kamar tamu istirahat? Aku pengen lihat kamu lebih lama. Hari pertama tinggal bersama. Harus saling mengenal. Jangan keterlaluan. Cepat tidur. Baiklah, aku segera pergi. Lin Meng. Aku sangat senang bisa tinggal bersamamu. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat tidur. Aku tidak bisa lagi, tidak kuat lari. Baru lari sebentar sudah tidak kuat. Daya tahanmu payah sekali. Daya tahan lariku memang tidak bagus. Tapi bukan berarti daya tahanku di bidang lain tidak bagus. Shen Xiang, kamu jahat. Aku hanya jujur, kok malah marah. Aku tidak akan menunggumu. Istirahatlah pelan-pelan sendiri. Hai. Selamat pagi, Pak Shen. Mobil sudah siap. Kita bisa berangkat ke kantor kapan saja. Aku pergi ke kantor untuk rapat dewan direksi. Pergilah, jangan sampai terlambat. Ingat untuk memikirkan aku. Cepat pergi. Jangan banyak bicara. Apa maksudnya dia? Apakah dia benar-benar? Lebih baik tidak berpikir macam-macam, lakukan urusanmu sendiri dulu. Xiao Fei, sampai sekarang kamu masih belum punya prestasi apa-apa. Aku sangat menyesal menikah denganmu. Lihatlah dirimu. Bahkan pekerjaan yang layak pun tidak punya, benar-benar memalukan. Wang Yan, jangan keterlaluan. Kita sudah bercerai, terserah kamu mau bilang apa. Tapi jangan menghinaku. Mengenemu? Kamu pantas? Lihatlah dirimu sendiri. Selain minum dan membual, kamu bisa apa? Bahkan tidak punya sifat seorang pria. Wang Yan, jangan gone kau paksa aku. Wah, ini bukan Xiao Fei? Kenapa datang lagi minta uang ke Wang Yan? Orang seperti kamu, selain hidup dari wanita, bisa apa lagi? Li Zhiyuan, jangan sok suci di sini. Masalahmu dengan Wang Yan. Jangan pikir aku tidak tahu. Xiao Fei, kamu cemburu? Sayangnya, kamu bahkan tidak bisa menandingi satu jari Ziwan. Xiao Fei, lihatlah. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan wanita sendiri. Sungguh menyedihkan. Tapi tidak apa, aku akan merawatnya dengan baik untukmu. Wang Yan. Kamu benar-benar membuatku jijik. Xiao Fei, berani-beraninya kamu melawan? Sepertinya kamu ingin mati. Tidak berguna ya tidak berguna, bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Kamu yang lucu begini. Berani melawanku? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya aku. APA, kamu juga mau ikut campur?
Kamu baik-baik saja? Xiang Zi. Aku baik-baik saja. Shen Xiang, jangan ikut camper di sini. Ini urusan keluarga antara aku dan Xiao Fei. Kamu ikut campur apa? Urusan keluarga? Xiao Fei adalah saudaraku. Kalau kamu sentuh dia, berarti kamu sentuh aku. Kamu tidak ingin hidup lagi? Jangan sok-sokan di sini. Kamu pikir kamu siapa? Direktur Shen, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Sekretaris Direktur Li, Anda datang juga? Li Ziyuan, berani sekali kamu. Berani menyentuh saudara Direktur Shen kami. Direktur Shen? Direktur Shen yang mana? Tuan Shen Xiang. Sekarang adalah Direktur Utama Linjiang Heavy Industries. Siapa bosmu saja tidak tahu. Masih berani sambang di sini. Direktur Shen. Ini tidak mungkin. Shen Xiang adalah Direktur Linjiang Heavy Industries? Ini tidak mungkin. Direktur Shen. Hamba tidak tahu telah menyinggung Anda dan saudara Anda. Xiao Fei, mohon maafkan hamba. Ampunilah hamba kali ini. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Ini semua gara-gara perempuan ini. Membuatku menyinggung Direktur Shen. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Direktur Shen, Anda orang besar hati. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Mulai hari ini, kamu dipecat dari Linjiang Heavy Industries. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kamu berani menceraikan saudaraku demi pria seperti ini. Nanti kamu akan menyesal, sekretaris direktur. Mulai sekarang posisinya diberikan kepada Xiao Fei. Baik, Direktur Shen. Ayo pergi. Xiang Zi, terima kasih sudah membelaku, tapi aku mungkin tidak bisa mengerjakan pekerjaan manajemen. Aku tidak punya pengalaman. Takut mempermalukanmu. Fei, pekerjaan ini bisa dilakukan Li Ziwan. Orang seperti dia saja bisa. Kenapa kamu tidak? Jangan menggeberku, aku tahu. Kemampuanku terbatas, posisi manajemen bukan untuk sembarang orang. Fei, percayalah padaku, kamu pasti bisa. Lagi pula, ada Pali sekretaris direksi, kamu bisa tanya dia kalau tidak mengerti. Direktur Shen, Tuan Xiao. Semua sudah selesai, besok Tuan Xiao bisa mulai bekerja di perusahaan. Pali sekretaris direksi, Xiao Fei adalah saudaraku. Bantu dia sebisa mungkin di perusahaan nanti. Direktur Shen tenang, saya akan membantu sepenuh hati. Tuan Xiao. Terima kasih Xiang Zi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Pergilah. Host terdeteksi berhasil. Mengubah jalur hidup Xiao Fei. Sistem sumber daya tak terbatas diaktifkan, hadiahkan host 1 miliar dana cair. Dana telah ditransfer ke akun host. Silakan periksa. 1 miliar. Sistemnya cukup dermawan. $1 miliar. Dengan uang ini, rencanaku bisa berjalan lancar. Semuanya, fokus perkembangan perusahaan selanjutnya adalah memperluas investasi di bidang energi baru. Aku sudah menyiapkan 5 miliar khusus untuk proyek ini. Direktur Shen, 5 miliar, ini investasi besar. Direktur Shen, meski bidang energi baru punya prospek cerah, tapi risikonya juga besar. Apakah kita perlu evaluasi lagi? Risiko ada, tapi peluang lebih besar. Aku sudah minta orang melakukan riset pasar, proyek ini sangat feasible. Semua departemen harus bekerja sama, segera eksekusi. Siap Direktur Shen. Secara garis besar seperti itu, oh ya Tuan Xiao. Ini adalah data proyek terbaru perusahaan kami. Silakan dilihat kalau ada yang tidak dimengerti. Langsung tanya saja padaku. Terima kasih Pak Li Sekretaris Direksi. Aku akan segera menyesuaikan diri. Tidak akan mengecewakan kepercayaan Direktur Shen. Tuan Xiao, aku juga percaya. Kamu bisa menunjukkan kemampuan. Aku akan berusaha. Kalian dengar belum? Shen Xiang sekarang jadi Direktur Grup Linjiang Heavy Industries, itu perusahaan terbesar di kota kita. Beneran? Dulu Shen Xiang biasa saja. Sekarang sudah jadi Direktur Utama. Benar sekali. Saya saya kerja di Linjiang Heavy Industries. Kerjanya Shen Xiang sekarang sudah jadi bos besar, sangat berwibawa. Shen Xiang, dia ternyata jadi Direktur Utama. Shen Xiang, bukannya dulu kamu pernah kencan buta dengan Shen Xiang? Shen Xiang, kalau dulu kamu bisa mempertahankan Shen Xiang, sekarang sudah jadi istri Direktur Utama. Katanya dia juga beli villa di Guanshangyuan. Benar-benar pemenang hidup. Iya, kenapa dulu aku nggak sadar, malah minta mas kawin. Sekarang dipikir-pikir, lucu banget. Ada orang yang seleranya jelek, menyanyiakan jodoh emas, sekarang menyesal juga sudah terlambat.
Chen Xiang. Am. Kamu jago berenang ya? Kayaknya sering latihan. Lumayanlah, kamu yang bikin kaget, bisa berenang sebaik itu. Ini pujian ya? Kalau aku bilang iya, Chen Xiang. Am. Setiap kali bersama kamu, aku selalu teringat. Masa-masa SMA dulu. aku juga. Aku ingat waktu itu. Kamu pakai seragam. Berdiri di depan kelas. Sinar matahari menyinari wajahmu. Pemandangan itu selalu kuingat. Kamu masih ingat? Aku juga selalu ingat, waktu itu, setiap aku menoleh. Selalu melihatmu sedang serius membaca. Sebenarnya, sejak saat itu, aku selalu mengamati diam-diam. Sekarang gimana? Sekarang, aku melihatmu. Hanya berpikir, kapan bisa memilikimu, membawamu pulang. Di otak isinya apa sih? Sunlu, katakan. Apa aku benar-benar melewatkan kesempatan terbaik? Chen Xiang, many isul sekarang build APA. Dulu kan kamu, karena mas kawin mau putus dengan Chen Xiang. Sekarang dia sukses, kamu mau balik lagi. Mana ada untungnya? TAPI. Aduh, aku tahu, aku salah pilih. Tapi aku nggak rela. Emangnya nggak rela bisa apa? Shen Xiang sekarang direktur. Sekelilingnya banyak cewek, kamu MAH. Udah nggak ada kesempatan lagi. Gimana bisnisnya? Katanya kamu kerja di depan. Makasih. Lumayan, lihat-lihat aja. Kakak, kamu datang. Oh, yang Sigang lagi belanja online. Jangan peduli kenjal. Ini pacarmu? Cantik banget. Namanya Limeng. Panggil aja Meng-Meng. Oh, aku libur hari ini. Sekalian mampir ke sini. Kakak, maaf soal kemarin. Tenang, nanti aku omongin dia. Dia nggak bakal berani teriak-teriak lagi ke kamu. Gak apa-apa. Yang Shigang. Bilang aja mau beli apa. Lulu, bantu aku pilih beberapa hadiah, minuman keras apa gitu. Ibuku mau pulang kampung. Oke, kalian ngobrol dulu. Aku ambil dulu. Aku juga mau lihat. Minuman keras apa ini semua? Gimana Gangzi? Menang atau kalah? Urusanmu apa? Menang dikit. Bohong, aku baru lihat. Rp6.000 hilang percuma. Urusanmu apa? Ribut terus. Gangzi. Aku kasih nasihat. Situs-situs begini semuanya. Palsu semua. Mending jangan main lagi, hidup yang benar. Jangan sok ngatur, uangku sendiri. Mau dipakai apa ya terserah, ngapain ikut campur. Diam di sini ngapain? Mau beli cepat beli, enggak ya pergi. Beli apaan sih? Hila. Ada apa ini? Lulu, nasihatin Gangzi dong. Situs judi online ini cuma tipu-tipu, kalau terus begini. Harta habis semua. Yang Sigang, kakakmu benar. Jangan sentuh ini lagi, mari kita kelola supermarket ini dengan baik. Bukankah hidup kita sudah cukup baik? Kalian tidak mengerti apa-apa, ini investasi. Tunggu sampai aku dapat untung besar. Kalian akan tahu betapa tepatnya pandanganku. Gangzi, sadarlah, investasi apa ini? Ini penipuan, tidakkah kamu lihat berita online? Karena ini. Berapa banyak orang yang bangkrut? Itu karena mereka bodoh. Aku berbeda. Aku punya koneksi dan pengalaman. Jangan ikut campur. Yang Sigang, jangan terus-terusan keras kepala. Kita sebentar lagi menikah, kalau kamu terus begini. Bagaimana masa depan kita nanti? Sudah, jangan cerewet. Urusanku bukan urusanmu. Aku peringatkan untuk terakhir kali, kalau nanti ada masalah. Jangan salahkan aku. Sudah, jangan sok baik. Urusanku bukan urusanmu. Meng-Meng, ayo kita pergi. Terima kasih. Kata sepupuku benar, kamu benar-benar judi online. Ah, jangan dengar omongannya. Aku cuma main-main. Berapa yang kamu pertaruhkan? Cuma 10.000, dan sekarang aku sudah untung 4.000. Kalau begitu cepat tarik uangnya, kita tidak main lagi. Urusanmu apa? Sekarang aku bisa dapat 4.000 sehari, tidak lama lagi. Aku bisa beli villa di Guanshan Yuan. Kalau kamu masih mau menikah denganku, berhentilah sekarang. Jangan setiap hari mengancamku dengan pernikahan. Nikah atau tidak, terserah.
Yang Zhigang, lihat sepikimu Shenxiang. Bekerja keras, sukses, tidak sepertimu. Setiap hari terobsesi dengan hal-hal aneh, merasa dirinya hebat. Shen Xiang. Dia cuma orang munafik yang sok suci. Kamu pikir dia mulia? Dia cuma beruntung saja. Setidaknya Shenxiang tidak seperti kamu. Membuang waktu dan uang untuk penipuan seperti ini. Dia punya cita-cita dan impian. Kamu? Jangan puji dia di depanku kalau dia begitu baik. Kenapa kamu tidak menikah dengannya saja? Kau pikir aku tidak mau? Setidaknya dia lebih bisa diandalkan daripada kamu. Sanlu, cukup. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu selalu memikirkan Shen Xiang. Aku beritahu kamu. Aku yakin tidak butuh wanita sepertimu. Baik, kalau begitu, kita tidak perlu. Teruskan saja. Aku akan telepon ibumu sekarang. Hello, Tan. Yang Zhigang kecanduan judi online. Cepat pulang dan nasihati dia. Bu, jangan dengarkan omongannya. Aku cuma main-main saja. Lagi pula, aku sudah untung 4.000. Anakku hebat sekali. Sudah kuduga. Kenapa hari ini main mahjong terus menang? Dewa rezeki sedang berbaik hati. Sudah, NAK. Teruskan semangatmu. Aku juga akan terus semangat. Iya, Bu. Tenang saja. Teruskan judi online. Kalian berdua berani sekali ngomong begitu. Menurutku, pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Kalian lanjutkan saja dirinya. Kamu tidak ada habisnya. Aku beritahu kamu. Jangan selalu mengancamku dengan pernikahan. Nikah atau tidak, terserah kamu. Tidak mau, pergi saja. Baik, ini katamu. Yang Zhigang, aku ingatkan kamu sekali lagi. Shen Xiang benar. Situs-situs itu adalah penipuan. Kamu akan menyesal nanti. Menyesal? Yang Zhigang tidak pernah menyesal. Pergilah, jangan mengganggu di sini. Meng Meng, kamu akhir-akhir ini ada sesuatu ya? Wajahmu terlihat bahagia sekali. Tidak ada, jangan berpikir macam-macam. Sudahlah, aku sudah dengar kabarnya. Shen Xiang akhir-akhir ini sangat perhatian padamu. Dia memijat perutmu dan mengantarkan obat. Ini bukan hal yang dilakukan teman biasa. Dia baik hati. Begitu ke semua orang. Meng Meng, jangan bodoh. Pacaran seperti ini harus cepat dipegang. Kalau tidak, nanti direbut orang. Itu tidak baik. Bagaimana aku harus memegangnya? Dia juga tidak melamarku. Kalau begitu, kamu harus lebih aktif. Hal seperti perasaan tidak bisa ditunggu. Kamu harus membuatnya tahu perasaanmu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengerti? Tapi bagaimana aku harus melakukannya? Mudah. Ajak dia lebih sering keluar. Ciptakan kesempatan berduaan. Atau berikan sedikit petunjuk padanya, biar dia tahu perasaanmu. Bisakah itu berhasil? Tentu saja. Percayalah padaku. Shen Xiang pasti suka padamu. Kamu hanya perlu sedikit lebih aktif, dia pasti akan mengerti. Shen Xiang, terima kasih sudah menemani aku jalan-jalan hari ini. Ngapain bilang terima kasih? Aku juga senang bisa nemenin kamu jalan-jalan. Sebenarnya, aku merasa setiap kali bersama kamu. Aku sangat santai dan bahagia. Aku juga. Setiap kali bersama kamu. Rasanya waktu berlalu sangat cepat. Shen Xiang, sebenarnya aku... Kamu mau bilang apa? Nggak ada. Kamu jawab telepon dulu aja. Halo, Bu. Apa? Oke. Katanya ibu ada masalah. Cepat pergi lihat. Bu, ada apa? Xiao Xiang, akhirnya kamu datang. Zhigang kalah judi 30.000. Pacar dia, Lulu, lagi ribut mau putus di dalam. Kami mau nasihatin, tapi situasinya makin kacau. Putus aja? Ngapain dinasihatin? Judi kan emang? Gak boleh kayak gitu. Xiao Xiang, Odar dating. Om. Aku ngomong jujur aja, Om. Urusan kayak gini mending jangan ikut campur. Urusan keluarga bibi kecil. Mending jangan dekat-dekat. Apa sih yang kamu omongin? Kamu gak anggap keluarga kami sebagai saudara? Ngapain kamu kesini? Cepat pergi. Zhigang, ngomong apa sih? Dia kan sepupumu. Sepupu apanya? Ibu tahu nggak? Dia tuh yang ngomporin Lulu. Sampai Lulu mau putus sama aku. Shen Xiang, maksud kamu apa? Kebetulan ibumu ada di sini. Aku mau tanya, sebenarnya kamu mau apa? Xiao Xiang, apa yang dikatakan Zhigang benar? Zhigang cuma main-main dikit. Tapi kamu malah ngacauin.
Bikin Lulu dan Zigang ribut mau putus. Emang sengaja pengen bikin kami nggak tenang, ya? Bibi kecil. Yang Zigang kalah judi 30.000. Itu namanya main-main dikit? Lulu mau putus sama dia. Dia gak introspeksi diri malah nyalahin orang lain. Menyalahkan semua tanggung jawab padaku. Ini agak keterlaluan, ya? Jangan sok baik di sini, keluarga kalian. Hanya iri melihat keluarga kami bahagia. Aku tidak takut mengatakan ini, bahkan di depan ibumu. Keluarga kalian cuma punya sedikit uang. Apa yang istimewa? Yang Zigang, jangan bicara terlalu sombong. Masalah judi, sekali mencoba pasti akan berulang. Kamu tidak mencari penyebab dari dirimu sendiri. Malah menyalahkan orang lain. Lucu tidak? Shen Xiang, sikapmu seperti apa ini? Jika bagaimanapun juga adalah sepupumu. Kamu tidak membantunya, malah memperbesar masalah. Bibi mau aku membantunya? Bantu apa? Bantu dia berjudi? Bantu dia terus menipu Lulu? Aku tidak bisa dan tidak mau membantu. Kamu. Shen Xiang. Kamu tunggu saja, ini belum selesai. Sesuka kamu, ibu, ayo kita pergi, abaikan dia. Jangan sentuh aku, Yang Zigang. Aku sudah sangat kecewa padamu. Lulu. Dengarkan aku benar-benar tahu salah. Aku akan berubah, tidak bisakah? Aku pasti akan berhenti judi. Nanti setelah kita menikah, semua akan kuikuti katamu, oke? Wah, belum menikah sudah mau mengatur. Yang Zigang, kamu memang pengecut. Seorang pria sejati, jomeli seperti ini oleh seorang wanita. Benar-benar lemah. Kamu ngomong apa sih? Lulu, Jangan. Kalian tidak perlu membujukku. Aku kesini terutama untuk mengembalikan mas kawin. Ini mas kawin dari keluargamu, tidak kurang sedikit pun. Kembalikan, jangan cari aku lagi. Aku tidak setuju, Lulu. Kamu tidak bisa seperti ini. Ini pilihanmu, bukan pilihanku. Berhenti. Kamu dan Zigang sudah menghabiskan banyak uang bersama. Kembalikan uangnya baru pergi. Uang apa? Mas kawin keluargamu. Sudah aku kembalikan, mau aku kembalikan apa lagi? Jangan pura-pura bodoh. Kamu dan Zigang sudah bersama selama bertahun-tahun. Makan, minum, bersenang-senang, semuanya pakai uang keluarga kami. Sekarang mau pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Bibi Shen, perkataanmu sangat menarik. Aku dan Yang Zigang bersama. Setiap uang yang dihabiskan adalah pengeluaran bersama. Aku tidak berhutang APA pun pada keluargamu. Lulu, ibuku hanya sedang emosi. Jangan kamu pikirkan dia. Zigang, kamu diam. Wanita ini sama sekali tidak pantas untukmu. Sekarang dia mau meninggalkanmu, tidak semudah itu. Kembalikan uangnya dulu, Bibi Shen. Jika Anda masih merasa saya berhutang pada Anda bisa menuntut saya di pengadilan. Tapi hari ini saya tegaskan, mulai hari ini, saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Anda. Berhenti. Hari ini kalau tidak kembalikan uang, jangan harap pergi. Bibi Shen, saya sarankan Anda melepaskannya. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Baik, kamu pergi saja. Keluarga kami di sini. Punya nama baik. Berani-beraninya kamu meninggalkan Zigang. Lihat saja bagaimana kamu nanti. Bibi Shen, jika Anda pikir ancaman bisa membantu, silakan coba. Tapi saya ingin menasihati Anda. Jangan terlalu tidak masuk akal. Kalau tidak, yang memalukan adalah Anda sendiri. Lulu. Zigang, ngapain kamu kejar wanita seperti ini? Sama sekali tidak layak untuk kamu ingat. Ibu cukup. Kalau bukan karena kamu yang tidak masuk akal, Lulu tidak akan pergi. Kamu harus menghancurkan kebahagiaanku. Baru puas? Aku menghancurkanmu? Dia yang menghancurkanmu. Wanita seperti ini, sama sekali tidak pantas untukmu. Nak, tunggu. Ibu pasti carikan yang lebih baik. Hah? Xiao Yan. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Anak itu, Lulu, baik sekali. Bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Aku tidak masuk akal? Dia meninggalkan anakku. Aku tidak mau bilang APA. Lagi pula, mas kawin dari keluarga kami, kenapa dia bisa kembalikan seenaknya? Xiao Yan, jangan berlebihan. Kalau teres ini, yang memalukan adalah kalian sendiri. Sudah. Tahu. Tapi aku beritahu, ini belum selesai. Dengar-dengar Yang Zigang dan Sanlu putus. Masalahnya cukup besar. Iya, Yang Zigang kalah judi. Sanlu tidak tahan lagi. Mengembalikan mas kawin dan pergi. Yang Zigang sampai seperti ini. Pantas saja. Sebenarnya Sanlu juga tidak mudah. Lagi pula sudah bersama selama bertahun-tahun, tiba-tiba putus begitu saja. Iya. Soal judi, sekali mencoba pasti akan berulang. Sanlu bisa berhenti tepat waktu, itu keputusan yang bijak. Kalau dia tidak introspeksi, hidupnya akan hancur. Kalau kamu, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Aku sudah lama bilang, jangan terlalu dekat dengan keluarganya.
Shen Xiaoyan ini suka cari masalah. Egois banget, kalau berurusan dengan keluarganya. Pasti akan dapat masalah. Sudahlah, jangan bahas mereka lagi. Oh iya, ibuku ingin mengundangmu makan di rumah, katanya. Ingin minta maaf. Baik, aku akan datang. Xiao Shen, hari ini kamu diundang ke sini. Sebenarnya ingin minta maaf. Dulu, aku dan pamanmu salah. Memisahkanmu dengan Meng Meng. Tak menyangka sekarang kamu sukses begini. Kami salah menilai. Ayah, Xiao Shen. Ayo, paman minum bersamamu. Sebagai permintaan maaf, dulu kami terlalu keras kepala. Tidak apa-apa paman dan bibi, biarkan yang lalu berlalu. Aku sudah ikhlas dan mau memaafkan kalian. Perselang. Kamu dan Meng Meng bisa bersatu lagi. Kami sangat senang. Ayah, ibu, terima kasih atas dukungannya. Aku dan Shen Xiang akan hidup bahagia bersama. Hahaha, baiklah, ayo makan, makan. Shen Xiang, kamu benar-benar memaafkan orang tuaku? Benar, biarkan yang lalu berlalu. Daripada memikirkan masa lalu, lebih baik hargai saat ini. Terima kasih, Shen Xiang. Bisa bersama lagi denganmu, aku sangat bahagia. Shen Xiang, menurutmu rumah kita nanti akan seperti apa? Tentu sesuai keinginanmu. Kamu yang menentukan. Aku ingin balkon yang besar, bisa menanam banyak bunga. Dan juga ruang kerja, agar kamu bisa bekerja dengan tenang. Baik, semua sesuai keinginanmu. Sue, kenapa kamu datang? Paman, bibi, aku datang kali ini karena ada hal penting. Ingin berdiskusi dengan kalian. Suya, Ada APA? Katakan saja. Begini, paman dan bibi. Aku dan Lin Meng adalah teman sekelas di SMA. Sekarang aku sudah jadi manajer departemen, penghasilan setahun 500.000. Aku datang kali ini untuk melamar Lin Meng. Aku rasa aku masih punya perasaan padanya, aku harap kalian berdua bisa mendukung kami. Sue, maksudmu kami mengerti. Tapi Meng Meng sudah punya pacar. Iya Suye. Kamu dan Meng Meng kan teman sekelas. Kami juga mengagumimu, tapi soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Shen Xiang, kenapa kamu keluar dari kamar Lin Meng? Aku pacarnya Lin Meng. Keluar dari situ wajar saja. Pakar, kamu. Lin Meng, jangan sampai kamu ditipu dia. Dia tidak pantas untukmu. Sue, tolong hargai pilihanku. Seperti apa Shen Xiang itu? Aku sangat tahu. Lin Meng, jangan sampai kamu menyesal. Apa yang bisa dia berikan padamu? Akulah yang paling cocok untukmu. Suya, sudahlah, jangan ganggu Meng Meng lagi. Shen Xiang adalah direktur utama Linjiang Heavy Industries. Dialah yang paling mampu memberikan kebahagiaan untuk Meng Meng. Director utama Linjiang Heavy Industries? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia direktur utama Linjiang Heavy Industries? Suya. Ini fakta, kami sudah memastikan identitas Shen Xiang. Sudahlah, jangan ganggu lagi. Aku tidak percaya, tidak percaya. Aku akan memastikan sendiri. Halo Lausang, tolong bantu periksa. Director utama Linjiang Heavy Industries. Apakah namanya Shen Xiang? Ya, Benar-benar dia. Aku kalah. Shen Xiang, maaf ya. Kamu jadi tersakiti. Bodoh, minta maaf apa? Aku sudah terbiasa. Xiao Shen, hari ini benar-benar maaf. Aku juga tidak menyangka Sue akan datang. Ah, tidak apa-apa Bu, aku tidak memikirkannya. Xiao Shen, soal kamu dan Meng Meng. Kami akan mendukung sepenuhnya. Soal Suye, kami akan menanganinya. Terima kasih Paman dan Bibi. Ebio. Aduh, anak durhaka.
Kau menghabiskan uang pensiun kami. Semua. Bagaimana kami bisa hidup? Apa kau ingin membunuh kami? Sudah. Berisik sekali, bikin kesal. Aku masih harus buka toko. Cuma sedikit uang, perlu nangis terus? Itu tabungan seumur hidupku dan ayahmu. Uang yang susah payah kami kumpulkan seumur hidup. Dihabiskan begitu saja olehmu. Apa kau ingin kami jadi pengemis di jalanan saat tua? Bu, aku juga tidak menyangka. Aku cuma ingin cari untung. Siapa tahu malah rugi. Tenang, aku akan cari solusi. Cari solusi? Solusi apa? Anak durhaka. Anak tidak berbakti. Bu, jangan mempermalukan diri lagi. Aku benar-benar pergi kalau ibu terus begini. Lihat siapa yang peduli. Pergi sana. Pergi. Aku anggap tidak punya anak seperti kamu. Tante, ada apa? Apa yang terjadi? Kau mau apa lagi? Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Aku ingin lihat siapa yang membuat tanteku marah sampai mau bunuh diri. Yang Zigang, apa yang kau lakukan lagi? Zigang. Zigang ikut-ikutan orang cari uang di internet. Sekarang uang pensiun dan uang nikah kami habis semua. Xiao Xiang, kamu kan anak kuliahan. Tolong bantu tanteku. Bukannya kamu programmer? Kamu bisa jadi hacker kan? Asal kamu bisa bantu aku dapatkan uangnya kembali. Aku kasih kamu angpau besar. Aku bukan dewa, tidak bisa bantu. Laporkan saja ke polisi. Jangan. Kalau dilaporkan, gimana aku? Aku malu. Nanti. Dengar, kalau sekarang lapor, polisi bisa bekukan uangnya. Mungkin bisa dikembalikan. Kalau terlambat, sudah tidak bisa. Baik, ayo kita lapor polisi. Zigang, jangan halangi. Bu, kalau ibu lapor polisi, aku tidak bisa pulang lagi. Jangan paksa aku. Yang Zigang, jangan mengancam di sini. Tante, kalau kamu sayang dia, biarkan dia tidak menderita. Sudah, Tante. Sudah lapor polisi. Tunggu kabar saja. Jangan terlalu marah, jaga kesehatanmu ya. Kamu ini anak pemboros, uang ini. Kalau uang pensiun tidak bisa kembali, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Jangan panggil aku ibu lagi. Ibu, aku tahu salah. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Yang Zigang, kali ini kamu keterlaluan. Bibi dan Paman sudah bekerja keras seumur hidup. Kamu menghancurkan jerih payah mereka seperti ini. Coba pikirkan baik-baik. Shen Xiang, jangan sok baik di sini. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Sudah. Zigang, sampai sekarang kamu masih belum sadar. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sobat, kali ini benar-benar terima kasih. Kalau bukan karena rekomendasimu, aku tidak akan punya kesempatan jadi manajer di Linjiang Heavy Industry. Jangan bilang begitu, Direktur Lee juga memujimu. Katanya kemampuan kerjamu kuat, sangat cocok untuk posisi ini. Aku hanya membantu sedikit. Ah, jangan bilang begitu. Kebaikanmu akan kuingat. Kapanpun kamu butuh bantuanku, bilang saja ayo. Xiao Fei, asal kamu setuju dengan syaratku, aku setuju untuk menikah lagi denganmu. Cepat pergi. Syarat yang kamu ajukan, aku tidak setuju satupun. Xiao Fei, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu cari pria lain di luar, masih berani minta rujuk dengan saudaraku. Tidak tahu malu. Aku heran kenapa dia berubah begitu drastis. Ternyata karena ada teman buruk sepertimu, yang membawanya ke jalan yang salah. Kurasa kamu mau rujuk dengannya karena kehabisan uang, ya? Kamu, aku mau rujuk atau tidak dengan Xiao Fei? Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Sudahlah, kalau sudah cerai dengan Xiao Fei, kamu harus melihat ke depan, jangan terus terpuruk dengan hal-hal yang tidak jelas. Sudah lewat. Cepat pulanglah, pulang. Ayah, kali ini aku benar-benar ingin rujuk dengannya. Kali ini aku serius. Kamu mau tidak penting, yang penting Xiao Fei tidak mau. Kalau kamu terus mengganggu, aku akan laporkan ke polisi. Jangan paksa aku, kalau aku sudah marah. Semua akan kena imbasnya. Wang Yan, udah cukup belum ulahmu? Kita sudah putus, harusnya sampai segini jeleknya nggak sih? Ada orang yang emang gak kapok kalau belum lihat peti mati. Kalian keterlaluan. Aku nggak akan terima ini begitu saja. Nggak nyangka dia bakal ngamuk sampai ke sini. Abain aja, orang kayak gitu makin direspons makin menjadi.
Kalau nggak dihiraukan, dia bakal berhenti sendiri. NAK. Jangan dipikirin terlalu berat, yang sudah biarlah berlalu. Kita harus lihat ke depan. Ayah tenang aja, aku nggak akan terpengaruh lagi sama dia. Iya, jangan sampai orang kayak gitu bikin mood kita jelek. Xiao Zhong, masih ingat nggak adik tingkat yang dulu kubicarakan? Maksud Anda foto grup teman Anda? Wakil Dekan Limeng. Betul, dia. Sebentar lagi dia datang. Kebetulan bisa ku kenalin ke kalian. Dia masih single loh. Wah bagus. Kalau gitu makan siang aku yang traktir. Tolong kasih tahu hal-hal baik tentang aku. Kamu jangan terlalu buru-buru. Lin Meng kan wakil dekan di fakultas kita. Kemampuannya luar biasa, cantik, dan seleranya juga tinggi. Kamu harus tunjukin yang terbaik. Wakil Dekan tenang, saya pasti nggak akan mengecewakan. Senior, lama nggak ketemu. Aku perkenalkan. Ini pacarku, Shen Xiang. Shen Xiang, ini senior yang dulu ku bilang. Selama ini aku banyak dibantunya. Terima kasih, senior. Sudah menjaga Meng Meng selama bertahun-tahun. Le, Meng Meng. Kapan punya pacar? Kok nggak pernah dengar kamu cerita? Baru-baru ini saja resmi, belum sempat kasih tahu. Halo, nama saya Sang Minyuan. Dokter spesialis di rumah sakit. Halo, Meng Meng, sadar nggak? Cowok ini suka sama kamu, kayaknya seniormu. Yang kenalin dia ke kamu. jangan asal nebak. Aku nggak tertarik kok sama dia. Meng Meng, Shen Xiang kerjanya apa? Kelihatannya tampan dan berwibawa. Senior terlalu berlebihan memuji. Saya kerja di Linjiang Heavy Industry. Linjiang Heavy Industry? Perusahaan kalian sering lembur ya? Sudah terbiasa. Tapi Dokter Zhang, sekarang kamu sudah jadi dokter spesialis, pasti tekanan kerjanya besar ya. Lumayanlah, sudah terbiasa. Di bidang kami ini memang melelahkan. Tapi rasa pencapaiannya sangat memuaskan. Meng Meng, Shen Xiang hebat sekali. Kalian kenal bagaimana? Kami teman SMA setelah lulus. Dia pergi ke kota besar untuk berkarir, baru-baru ini pulang. Wakil Direktur Lim, kamu begitu hebat. Pasti selera cari pacar juga tinggi ya? Soal perasaan itu tergantung jodoh. Tidak ada hubungannya dengan status. Dokter Zhang, kamu sangat perhatian ke Meng Meng. Apa kamu tertarik padanya? Jangan salah paham, sebagai rekan kerja, hanya sekadar peduli. Meng Meng, nanti kita makan siang bersama ya. Aku yang traktir. Tidak usah kakak. Aku dan Shen Xiang ada acara siang ini. Kita pergi dulu, lain kali saja. Dah. Director. Kenapa Lim Meng sudah punya pacar? Tidak bilang ke aku? Aku juga baru tahu, Xiao Zhang. Jangan terlalu kecewa, soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak akan menyerah. Selama dia belum menikah, aku masih punya kesempatan. Xiao Zhang, kamu tahu sifat Lin Meng seperti apa? Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Lebih baik kamu move on. Sepertinya banyak yang naksir kamu ya. Apa aku harus waspada? Jangan lebay. Aku tidak tertarik pada mereka. Tapi sepertinya Zhang Minyuan ini tidak akan mudah menyerah. Kamu harus lebih hati-hati. Tenang, aku bisa menghadapinya. Justru kamu, hari ini bersikap sangat dewasa ya. Tentu saja, pasti tidak akan mengecewakanmu. Meng Meng, kapan kamu mau menikah denganku? Kenapa buru-buru sekali? Apa takut aku direbut orang lain? Iya, kamu begitu hebat, aku tidak boleh lengah. Bagaimana kalau kita nikah dengan biaya 9 yuan saja? Boleh. Lagi aku juga tidak mau dulu. Serius? Kamu tidak bohong kan? Aku bohong apa? Aku serius banget. Meng Meng, aku akan selalu baik padamu. Bikin kamu gak bakal nyesel sama keputusan ini seumur hidup. Aku tahu. Sebenarnya, udah lama pengen nikah sama kamu. Cuma nggak nemu kesempatan yang pas buat ngomong. Aku harus persiapin dengan baik. Biar kamu gak ngira aku orang yang sembarangan. Udah sembarangan banget sih, waktu kamu dorong aku. Nggak ragu-ragu tuh. Itu karena kamu terlalu menggoda, gak bisa nahan diri. Oh, Ya Meng Meng, abis nikah nanti. Kamu mau tinggal di mana? Tetap di sini atau pindah? aku rasa di sini udah bagus, deket juga sama rumah sakit. Tapi kalau kamu mau pindah, aku juga nggak masalah. Aku ikutin aja kamu. Di mana kamu? Di situ rumahku. Nanti kita hidup rukun ya, jangan bertengkar.
Iya, aku janji gak bakal bertengkar sama kamu. Kalau ada masalah, aku yang ngalah. Ini lo yang bilang ya, jangan ingkar. Shen Xiang, lama nggak ketemu. Nunggu siapa? Jangan-jangan nunggu aku? Chen Xiang, kamu mau ngapain lagi? Aduh, jangan dingin gitu dong. Yang mau aku bilang, aku udah mikir jernih. Mikir jernih apa? Karena aku nggak bisa nikah sama kamu, ya udah gak apa-apa. Nanti kalau kamu kesepian, bisa cari aku kapan aja. Suruh aku ngapain aja boleh loh. Chen Xiang. Jangan ngomong sembarangan di sini, cepat pergi. Aduh, jangan gitu dong. Manusia, pasti ada saatnya kesepian di malam hari. Ingat ya, cari aku kapan aja, aku siap melayani. Shen Xiang. Shen Xiang lihat, surat nikahnya udah dapat. Kamu udah dateng? Kukira masih nunggu sebentar. Kamu nunggu lama ya? Iya, hampir ketiduran. Lihat. Bagus banget. Cakep. Ayo kita foto lagi, mau aku upload di medsos. Biar semua orang tahu kita udah nikah. Oke. Aku ikutin aja kamu. Shen Xiang, kamu tersenyumlah yang lebih ceria. Ini kan buku nikah kita. Aku sudah tersenyum cukup ceria, kamu saja yang terlalu banyak permintaan. Kalau begitu kita foto lagi beberapa kali. Kali ini kamu harus tersenyum lebih ceria lagi. Hehehe. Oke. Senangnya, hehehe oh. Shen Xiang lihat. Saya baru saja mengirim lingkaran teman. Iya, sepertinya kamu sudah tidak sabar. Ingin umumkan ke seluruh dunia. Tentu saja, aku sudah menunggu lama untuk hari ini. Apa kamu tidak ingin semua orang tahu? Menurutku, kebahagiaan kita tidak perlu dibuktikan ke orang lain. Heh. Lin Meng ternyata sudah menikah. Itu juga dengan Shen Xiang itu. Dia pantas apa, sampai bisa dapat Lin Meng? Aku berasal dari keluarga terpelajar. Lin Meng adalah wakil direktur rumah sakit. Shen Xiang itu apaan sih? Dia pantas apa dapat Lin Meng? Selamat host menikah, sistem aktif. Sistem sumber daya tak terbatas terbuka. Host dapat 10 botol. Potion stamina permanen, bisa tingkatkan fisik secara permanen. Potion stamina. Kedengarannya bagus. Memang luar biasa. Harus cari kesempatan untuk mencobanya. Hai Xiao Fei. Shen Xiang selamat ya. Saya baru saja melihat lingkaran teman-teman di Lin Meng. Kalian akhirnya resmi. Wah hebat juga, info kamu cepat banget. Tentu saja, aku kan fans nomor 1 kalian. Kapan traktir aku makan? Tenang, tidak akan lupa kamu. Oke, semoga kalian bahagia. Terima kasih bro. Mau minum minuman? Oke, aku mau minum cola. Cola? Cola? Bisa minta yang dingin? Bisa dong. Kalau begitu nanti saja minumnya. Shen Xiang. Kamu tenang dulu. Tenang, tidak akan. Sekarang kita sudah menikah.
Sudah nggak main lagi. Selalu kalah, sial banget nih. Wow, baru sejauh ini. Siapa sih yang nggak tahu bos yang kayak kamu? Buka supermarket bisa kaya, kok sekarang malah takut? Iya, Kak Yang. Ini bukan level kamu biasanya. Oh, aku nggak percaya hari ini bakal terus kalah. Side ended. Nah, gitu dong. Baru cocok sama karakter bos Yang. Kak Yang emang terkenal tegas dan jarang bicara. Kapan pernah takut masalah? Bagi kartu. Meng, kamu kenapa nih? Baru hari kedua nikah, udah pegang-pegang pinggang kerja. Jangan-jangan. Udah, jangan dibahas. Aku dihabisin Shen Xiang semalaman. Pegal semua, kaki aja lemes. Wah, cowok segitu hebatnya jarang ada loh. Lin Meng, kamu dapat harta karun nih. Udah deh, jangan ngeledek. Aku capek banget. Lin Meng. Ini hadiah dariku. Semoga kamu selalu cantik seperti bunga ini. Ang Ming Yuan. Makasih baiknya, tapi aku sudah menikah. Jangan lakukan hal yang berlebihan lagi. Aku nggak ngerti, Lin Meng. Aku dari keluarga terpelajar. Shen Xiang itu siapa sampai bisa? Ang Ming Yuan. Soal latar belakang. Shen Xiang itu Direktur Linjiang Heavy Industries. Kamu sombong apa? APA? Shen Xiang, Director Linjiang Heavy Industries? Meng, kok sebelumnya nggak bilang? Ini urusan kami suami istri. Aku nggak suka pamer. Lin Meng, sekarang aku ngerti. Kamu ternyata orang yang materialistis. Aku salah menilai kamu. Dia gila ya? Waktu nggak tahu status Shen Xiang, sok ngotot soal status. Atuh, malah bilang kamu matre. Dua standar banget. Udah, abaikan dia. Tapi, Meng, kamu ternyata low profile banget. Shen Xiang segitu hebatnya. Nggak heran kamu pilih dia. Stamina ayah. 99% cowok nggak ada yang bisa ngalahin. Udah, jangan gosip. Kerja sana. Shen Xiang, aku ada urusan penting. Boleh pinjam uang? Pinjam uang? Berapa? Nggak banyak, 500.000. Pakai apa bayarnya? Aku bisa bikin surat hutang. Pasti aku bayar. Yang Zigang. Pakai apa kamu bayar? Toko sendiri aja nggak bisa jaga. Mau bayar 500.000 pakai apa? Aku nggak akan pinjamkan uang ke penjudi. Shen Xiang, maksudmu APA? Kita kan masih sepupu. Masa tega nggak bantu? Kita cuma sepupu. Ngerti nggak? Cepat pergi, pulang sana. Shen Xiang, jangan keterlaluan. Kamu percaya nggak sama aku, Tuan Yang? Tolong jaga sikap. Jangan buat masalah di sini. Direktur Shen, soal Yang Zigang. Mau dia pain? Biarkan dia hidup susah. Tapi dia kan masih saudara darah, takut dia bikin masalah di luar. Bisa merusak reputasimu. Penjudi nggak pernah puas, hari ini minjam 500.000. Besok minta 1 juta. Daripada biarkan dia hancur sendiri. Mending tanggung sendiri konsekuensinya. Ngerti? Aku akan suruh orang awasi dia. Biar nggak bikin masalah besar. Kalau ada yang nagih utang, pastikan dia nggak mati aja. Ngerti, Direktur Shen. Wah, mertua datang ya? Silakan masuk. Sekarang dipanggil gini apa nggak terlalu cepat? Ah, nggak kok, harusnya gini. Selamat pindah rumah mertua. Mertua baik banget, kita kan udah keluarga. Haruslah, ini cuma tanda mata. Mertua kenapa? Beberapa hari lalu. Kena tabrak mobil, waktu di rumah sakit. Untung ada Xiaolin yang jagain. Udah hampir sembuh. Wah, Meng, ini salah kamu. Urusan besar gini kok nggak kasih tahu? Kan kita bisa jenguk. Ini salahku. Takut bikin khawatir jadi nggak bilang. Shen Xiang, ada sesuatu. Kita pengen minta maaf sama kamu. Iya, waktu SMA, kita nggak seharusnya larang kamu. Sama Meng. Sekarang dipikir-pikir, nyesel banget. Tidak apa-apa, Paman dan Bibi sudah memaafkan. Iya, ayah ibu, kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita semua satu keluarga. Kedepannya kita hidup rukun saja. Baik. Hal yang sudah lewat, tidak usah dibicarakan lagi. Hari ini saya datang ke sini. Pertama, untuk merayakan pindah rumah. Kedua, untuk membicarakan pernikahan kedua anak kita. Ibu mertua benar. Kita harus segera tentukan hari pernikahannya dan segera laksanakan.
Semua bisa tenang. Benar, benar, benar. Menurutku, tanggal 8 bulan depan, hari yang bagus. Baik, lebih baik kita tentukan hari itu. Baik, sudah diputuskan. Semoga kedua anak kita bahagia dan sejahtera. Keluarga kecil kita juga harmonis dan bahagia. Yang Zhigang. Kapan uangnya akan dikembalikan? Kalau tidak dikembalikan, jangan konsulakan kami. Beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti kembalikan. Tolong beri saya waktu lagi. Waktu? Sudah berapa lama kau menunda? Hari ini kalau tidak kembalikan uang, jangan harap bisa pergi. Pukul dia. Jangan sentuh dia. Ebio. Serang saja saya. Wah, ada lagi yang tidak takut mati. Jangan konsulakan kami. Lanjutkan pukulannya. Jangan pukul lagi. Saya akan kembalikan uangnya. Berhenti. Ingat kata-katamu. Kalau dalam 3 hari tidak kembalikan uang, tanggung sendiri akibatnya. Ayo pergi. Ibu, bagaimana kabarmu? Jangan menakut-nakutiku. Aku langsung bawa kamu ke rumah sakit. Zhigang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku yang menyusahkanmu, ibu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Ebio. Aku bersumpah, aku tidak akan berjudi lagi. Aku pasti akan berubah. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Direktur Shen. Baru saja Yang Zhigang dihadang oleh preman penagih utang, Shen Xiaoyan melendanjenya, dan dipukul sampai luka parah. Sekarang beberapa preman sudah kami kendalikan. Bagaimana penanganannya? Preman-preman itu, masukkan ke penjara. Buat mereka membayar perbuatan mereka. Kalau Yang Zhigang? Soal Yang Zhigang, biarkan dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Aku takkan membantunya, juga takkan ikut campur. Shen Xiaoyan terluka parah. Yang Zhigang juga sangat menyesal. Dia bilang takkan berjudi lagi. Bisa percaya omongan penjudi? Biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Kalau dia benar-benar menyesal, dia akan membuktikannya dengan tindakan. Mengerti, Direktur Shen. Halo, ini Hangga? Aku Yang Zhigang. Aku ingin cari kerja. Apa saja, yang penting bisa dapat uang. Baik, terima kasih Hangga. Aku akan mulai besok. Wajah. Ini kan Shen Xiang dan Lin Meng. Akhirnya kalian jadian, bahagia banget ya? Iya dong, dulu kami semua lihat kalian berdua. Sembunyi-sembunyi, sekarang akhirnya resmi. Kalian berdua jago banget sembunyikan hubungan. Sudahlah, jangan mengolok kami. Itu kan sudah lama. Iya, jangan ribut. Hari ini cuma mau kumpul-kumpul. Ayo. Mari kita doakan Shen Xiang dan Lin Meng. Cocok banget, jodoh dari langit. Semoga bahagia selalu. Sampai tua. Selamat menikah. Terima kasih. Shen Xiang, kamu harus baik ke Lin Meng, kalau tidak, kami takkan diam saja. Lin Meng kan bunga kelas kita, kamu ini. Dapat harta karun. Tenang, pasti. Lin Meng, dia orang paling penting bagiku. Terima kasih atas doanya. Sangat terharu. Teman-teman, lama tak jumpa. Oh. Shen Xiang, lama tak jumpa. Tetap ganteng? Wah, nggak berubah ya? Chen Xiang, lama tak jumpa. Wah Lin Meng, selamat ya. Iri banget deh, Shen Xiang. Dia kan mantan idola kelas kita. Kamu harus jaga baik-baik ya. Terima kasih doanya. Pasti.
makan sayur. Chen Xiang, tadi Chen Xiang melihatmu dengan tatapan yang agak aneh. Kalian ada apa? Tidak mungkin, tidak ada. Benar atau tidak? Benar, mataku hanya untukmu, tidak ada orang lain. Luluslah kamu. Maaf, aku terlambat. Meng Meng, lama tidak bertemu. Selamat atas pernikahanmu. Suye, terima kasih atas doanya. Lama tidak bertemu. Iya, lama tidak bertemu, Direktur Shen. Wah, kalian tahu tidak? Shen Xiang sekarang adalah Direktur Lingjiang Heavy Industries. Ini berita besar. APA, Lingjiang Heavy Industries, itu perusahaan terbesar di kota kita, Shen Xiang. Kamu benar-benar hebat. Shen Xiang, kamu benar-benar sukses di usia muda. Ke depan, bantu-bantu kami, teman-teman lama. Tenang, jika ada kesempatan, pasti akan membantu semua. Shen Xiang, kalau ada proyek bagus, jangan lupakan kami. Iya, kita kan teman lama. Kamu harus sering-sering membantu. Direktur, benar-benar mentereng. Kalian terlalu baik. Ke depan, jika ada kesempatan, pasti akan membantu. Iya, Bos Shen, ke depan, sering-sering bantu. Kami ini teman-teman lama. Hanya keberuntungan, bukan prestasi. Shen Xiang, hari ini sangat senang. Kamu harus minum lebih banyak. Iya, Direktur Shen, ke depan kita harus sering kerjasama. Malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Shen Xiang sudah minum cukup banyak hari ini. Gelas ini, aku gantikan dia minum. Lin Man, kamu benar-benar melindungi Shen Xiang ya. Tapi kemampuan minummu benar-benar hebat. Lin Meng, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku masih bisa. Semua, hari ini senang bisa berkumpul. Sudah larut. Aku dan Meng Meng pulang dulu. Shen Xiang, Lin Meng. Hati-hati di jalan. Ayo ketemu lagi lain kali. Direktur Shen. Jiangang Luka Janji kita ya. Sampai jumpa. Direktur Shen, Nona Lin, silakan masuk mobil. Shen Xiang memang hebat. Di usia muda sudah jadi Direktur Lingjiang Heavy Industry. Masa depannya cerah. Iya, Lin Meng memang beruntung. Mereka berdua cocok sekali. Apa kalian benar-benar berpikir Shen Xiang punya kemampuan? Dia cuma beruntung, Suye. Kamu salah bicara. Karakter Shen Xiang, kita semua tahu. Iya Suye, jangan selalu bicara sinis. Dulu Shen Xiang, satu-satunya di kelas kita yang merantau ke kota besar. Sekarang dia sukses, iri juga percuma. Benar Suye, kalau tidak terima. Tunjukkan kemampuanmu, jangan cuma omong kosong. Kalian cuma membelanya karena dia kaya. Suyi ini semakin tidak masuk akal. Iya, selalu merasa paling hebat, tapi kenyataannya tidak ada prestasi, abaikan saja dia. Kemampuan dan karakter Shen Xiang, kita semua tahu. Suye cuma iri saja. Dia mengejar Lin Meng bertahun-tahun. Pasti tidak rela. Ayo, kita minum lagi. Xiao Fei, kita harus sering kontak. Jangan biarkan orang seperti Sue merusak hubungan kita. Shen Xiang, kamu tahu tidak? Aku sangat senang bisa bersamamu. Lin Meng, aku juga. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Cium aku dong. Shen Xiang, tunggu aku. Ayo pergi. Lin Meng, terima kasih selalu menemaniku. Mendeteksi Lin Meng mabuk. Sistem sumber daya tak terbatas diaktifkan. Host mendapatkan obat penghilang mabuk. Apakah kalian akan? Gunakan.
kok tiba-tiba jadi segar? Tadi kita kan minum banyak. Lin Meng, aku baru kasih kamu obat penghilang mabuk. Sekarang sudah lebih baik. Terima kasih Shen Xiang. Aku sudah lebih baik. Kamu mau apa? Apa yang kamu pikirkan? Aku cuma merasa mobilnya agak panas. Cuma melepas jaket. Kamu bikin aku kaget. Direktur, aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Dasar kamu. Ayo pulang. Baik. Sekretaris Lee, kamu harus sampai di rumahku dalam 5 menit. 5 menit? Direktur, ini kan menyulitkanku.